Audio Jungle. Audio Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsie Christine Kalinggoru dengan NIM 24011400059. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan demokrasi di Norwegia dan di Indonesia. Nah, mari kita cari tahu mengapa Norwegia menjadi negara paling demokratis di dunia, sementara Indonesia masih dalam kategori demokrasi cacat. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan politik. Demokrasi memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah pemilu yang bebas dan adil. Yang kedua, partisipasi aktif masyarakat. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan pers. Yang keempat adalah supremasi hukum. Namun, demokrasi tidak selalu berjalan dengan baik di semua negara. Sekarang kita akan melihat bagaimana demokrasi diterapkan di Norwegia dan di Indonesia. Bagaimana sistem demokrasi di Norwegia? Norwegia memiliki sistem demokrasi parlementer dengan monarki konstitusional. Artinya, meskipun ada raja, kekuasaan politik utama berada di tangan Perdana Menteri dan parlemen. Ciri khas demokrasi di Norwegia adalah yang pertama adalah partisipasi politik sangat tinggi dengan lebih 80% warga memberikan suara mereka. Yang kedua, kebebasan pers terbaik di dunia tanpa sensor atau tekanan pemerintah. Yang ketiga, transparansi tinggi dan korupsi sangat rendah sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sangat tinggi. Dalam Indeks Demokrasi 2023, Norwegia menempati peringkat pertama di dunia menurut The Economist Intelligence Unit. Yang berikut kita harus mengetahui bagaimana demokrasi di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi, tetapi dengan model demokrasi presidensial. Artinya, presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh dan rakyat memilih presiden serta DPR secara langsung. Namun, ada beberapa tantangan dalam demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah partisipasi politik masih rendah. Banyak masyarakat yang masih golput. Yang kedua adalah kebebasan pers masih terbatas. Beberapa media menghadapi banyak tekanan politik. Yang ketiga adalah korupsi masih menjadi masalah serius. Dengan banyak pejabat terlibat suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi masih menjadi masalah besar. Menurut Transparency International 2023, Indonesia berada di peringkat 115 dalam indeks persepsi korupsi. Jauh di bawah Norwegia yang berada di peringkat 4. Karena faktor-faktor ini, Indonesia masih dikategorikan sebagai demokrasi cacat. Karena faktor-faktor ini, Indonesia masih dikategorikan sebagai demokrasi cacat dalam indeks demokrasi global. Indonesia berada di peringkat 54 dalam Indeks Demokrasi 2023. Masih masuk dalam kategori Flawed Democracy atau demokrasi cacat. Kita sudah mengetahui bagaimana demokrasi di Norwegia dan bagaimana demokrasi di Indonesia. Dari demokrasi kedua negara tersebut, kita sudah bisa menganalisis mengapa Norwegia menjadi negara paling demokratis di dunia. Ada beberapa faktor utama yang membuat demokrasi di Norwegia lebih baik daripada di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan politik yang tinggi. Di Norwegia, pendidikan politik sudah diberikan sejak sekolah dasar. Di Indonesia, masih banyak yang kurang memahami hak dan kewajiban dalam pemilu. Yang kedua adalah partisipasi politik yang lebih aktif. Norwegia 80% warga memilih di pemilu. Sedangkan di Indonesia, angka golput masih tinggi, terutama di kalangan muda. Yang ketiga adalah kebebasan pers yang lebih baik. Norwegia merupakan peringkat 1 dalam kebebasan pers. Indonesia di peringkat 108, masih ada tekanan terhadap media. Yang keempat adalah korupsi yang sangat rendah. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2023, Norwegia menempati peringkat keempat, yaitu sangat bersih. Sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-115, korupsi masih tinggi.
Nah, kita sudah mengetahui bagaimana demokrasi berjalan di Norwegia dan di Indonesia. Dari pembahasan tadi, saya dapat menarik kesimpulannya adalah demokrasi di Norwegia lebih unggul karena sistem politik yang masih stabil, partisipasi tinggi, kebebasan pers, dan rendahnya korupsi. Dan Indonesia masih memiliki tantangan besar, tetapi dengan pendidikan politik, transparansi, dan partisipasi aktif, kita bisa memperbaiki sistem demokrasi kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran politik, berpartisipasi dalam pemilu, dan mendukung transparansi serta kebebasan. Sekian dari pembahasan saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.